datang di podcast Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, di sini di podcast ini tuh kita nantinya akan ada beberapa episode ya, Mas. Nah, pokoknya ini tempat berkumpul untuk merayakan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, di sini di podcast ini kita itu percaya bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Betul nggak? Betul. Nah, betul banget. Nah, perkenalan dulu ya. Saya Bernadetta. Nah, saat ini itu kita punya episode pertama yang spesial, ya kan? Dengan tema keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, tentu pastinya kita tahu ya kalau misalnya Indonesia itu banyak banget budaya, dan juga kita tahu kalau Indonesia itu beragam ya kan, beragam, dan juga kita hidup berdampingan dengan banyak suku, bangsa, dan juga agama. Nah, kita punya slogan nih kan, kita punya slogan. Nah, slogannya itu adalah merajut perbedaan, menyatukan kebersamaan. Oke, bareng-bareng yuk. Merajut perbedaan, menyatukan kebersamaan. Harus semangat ya. Oke. Nah, sekarang itu di samping saya sudah ada narasumber. Nah, jadi saya itu juga host sebagai narasumber juga, dan juga Mas dengan siapa? Perkenalan dulu dong. Nama saya Tomo. Oke, Mas Tomo. Nah, ini dari perwakilan untuk saudara kita dari Katolik, dari agama Islam. Nah, nanti di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang akan nantinya kita diskusikan. Kemudian kita akan saling sharing bagaimana sih pengalaman kita berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita ya kan, berbeda agama dengan kita. Nah, oke, langsung saja boleh? Boleh. Kita sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pengalaman pribadi Anda dalam hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama yang berbeda? Itu. Jadi pengalaman pribadi dalam hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya sebagai seorang Katolik di Indonesia, itu saya tuh merasa beruntung bisa hidup dalam dalam masyarakat yang beragam ya kan, dalam keberagaman dan juga kebersamaan. Nah, dan juga pengalaman saya tuh banyak yang positif ya kan. Pengalaman saya banyak yang positif dalam keberagaman itu. Kemudian saya tuh memiliki banyak teman dari latar belakang, Mas. Latar belakang agama, kemudian suku ya kan, suku bangsa. Kemudian kita tuh saling ketika kita berkumpul, kita tuh suka bertukar informasi tentang misalnya apa sih yang nggak aku ketahui tentang agamamu, tapi itu menjadikan kita untuk jadi tahu gitu kan, menambah pengetahuan gitu. Kemudian menghormati keyakinan masing-masing. Misalnya ketika teman kita beribadah, ya udah kita ingatkan ya kan, kalau sahabat saya tuh banyak yang dari Islam, dan juga kalau misalnya waktunya sholat nih, saya suka ingatkan nih, ayo sholat, gitu. Nah, itu tuh keberagaman itu membuat saya lebih memahami dan menghargai perbedaan itu sendiri. Jadi kita harus hidup walaupun berbeda ya, tapi kita harus saling rukun. Benar? Benar, memang gitu sih. Menurut saya pribadi pun ya, saya merasa pengalaman hidup berdampingan tuh ya kayak toleransi, gotong royong, terus saling membaur. Ya ibaratnya damai lah kalau menurut saya. Iya. Enak kalau hidup damai. Enak kalau hidup damai. Pokoknya memperkaya gitu. Nah, contoh interaksi kita ya harus saling kayak di perkampungan lah. Ibaratnya di perkampungan kan kayak harus saling menyapa satu sama lain, walaupun itu non muslim atau muslim. Nah, terus harus
ya saling membantu juga. Kalau misal kayak yang muslim juga ibaratnya ada hajat ya, kita yang non muslim kadang ya pada bantu rewang juga, sebaliknya sih kayak gitu sih. Iya, mengajarin kita untuk lebih toleran ya, dan terbuka. Jadi kalau misalnya yang lainnya ada acara ya kita ikut membantu gitu. Ibaratnya gitu. Karena emang kalau ya enaknya seperti itu ya. Kalau hidup yang damai ya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana pandangan agama Anda mengenai pentingnya toleransi dalam masyarakat yang beragam? Nah, mulai dari saya lagi nih. Oke, boleh. Nah, kalau misalnya di dalam ajaran saya itu kan mengajarkan kita untuk mencintai sesama tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang bulu. Pokoknya kita harus cinta kasih lah. Nah, dan juga toleransi itu adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Kan? Masyarakat menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nah, dalam ajaran saya juga Tuhan Yesus itu mengajarkan cinta kasih yang universal, ya kan? Dan itu termasuk menghormati, kemudian menerima orang lain itu secara apa adanya. Jadi tidak memandang itu kamu kayak gini gitu. Terus habis itu kita maunya berteman dengan orang yang sama seperti kita, enggak. Jadi kayak ya berbaur gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dari pandangan Mas Tomo sendiri, kalau aku sih menurut saya ya itu kayak ya di pribadi saya sendiri ya, saat menekankan penting itu toleransi juga tadi yang diomongin dari awal, terus saling menghormati dari awal tadi. Terus ya ibaratnya kalau masalah keyakinan kan dari hati masing-masing sih. Soalnya yang penting Tuhan juga Allah itu kan ya juga Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha segalanya. Ya itu makanya itu ya kita dihidupkan di dunia ya untuk harus rukun, terus harus ya berbaur sama yang lain. Mencari musuh itu mudah, tapi mencari persaudaraan itu sangatlah susah kalau mencari teman. Makanya itu karena apa yang bikin perpecahan karena egonya kita masing-masing. Sebenarnya hidup damai itu enak. Menurut saya gitu, kayak gitu sih. Pokoknya tantang sebuah perbedaan yang Tuhan berikan itu kita hargai dan kita akan bangun terus-menerus gitu. Nah, sekarang untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ini pertanyaannya cukup mendalam, ya kan? Tantangan terbesar. Nah, kalau dari saya sendiri itu kita karena masyarakat yang beragam, pasti kita diharuskan untuk berdialog, banyak-banyak berinteraksi, banyak-banyak berdialog dengan antar sesama agama yang berbeda gitu, agar kita bisa mengurangi kesalahpahaman lah. Nah, dan juga tadi saya kan sudah bilang kalau misalnya saya sama sahabat-sahabat saya kalau berkumpul kadang ada yang kita nggak tahu nih. Iya benar. Ada sesuatu yang nggak aku tahu, tolong jelasin boleh nggak? Oh iya, ketika kita jelasin, oh begitu ya. Jadi tuh kita paham dan kita itu menambah pengetahuan kita. Jadi kita nggak berprasangka buruk atau saling menghargai lah pandangan setiap agama itu kan. Setiap agama itu bisa kita hargai. Mas ini dikat aja mati. 2000 years later. Kalau misalnya dari Mas Tomo itu tadi pertanyaannya, tadi apa pertanyaannya? apa tantangan terbesar yang
Anda hadapi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya, tantangan terbesar itu kan satu, setiap manusia kan punya ego sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ya, Itu betul. sebenarnya tantangan terbesar. Ego dalam Makanya diri kita ya. harus belajar. Kalau di aja apa ya, di yang dulu aku diajarkan, itu yang terutama akhlak kita harus baik, harus saling menghargai orang. Hati kita Dari hati dulu. kita dulu, dari hati kita, akhlak kita, pemikirannya kita harus berpikiran positif. Nah, ya kayak gitu kalau menurut saya sih. Pasti kalau kita tuh berpikiran positif, pasti kita akan apa ya, hidup bermasyarakat tuh jadi enak. Iya, memang bener kayak gitu. Jadi ya enak. Kemudian ayam tentrem, kalau misalnya di orang zaman dulu kan apa namanya, ayam tentrem lah untuk hidup bermasyarakat. Ya. Seperti itu, gotong royong. Bener. Terus habis itu apa namanya, misalnya kalau apa namanya, ada kegiatan misalnya kemarin kurban itu ya, kan banyak orang iya. yang pasti membantu Pasti terus habis ya, itu kayak juga ada ya pembangunan masjid juga kan ya, iya, saling toleransi, saling membantu, nggak cuman umat kita sendiri, Iya. umat lain pun sama. membantu. Walaupun itu kita kan nggak tahu membantu dengan doa apa dengan apa, Iya. kan kita kan banyak membantu. Wujud membantu Wujud itu kan nggak harus berupa materi, bisa dengan doa, dengan dukungan pun dengan itu juga dukungan. wujud dari Ya. membantu. Kalau menurut saya itu sih Sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang keberagaman ya banyak ya yang kita banyak. tapi intinya tuh tetap sama Satu. sama kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika Ya, kan? benar. Yang udah dari dulu lama, Dari nenek Walaupun- moyang kita loh, dari iya. para pejuang anu toh, yang walaupun dulu. berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sih sebenarnya inti dari bangsa Indonesia. Wih, sekarang jadi bahasa Indonesia. Nah, ini mau kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya Oke, atau kita- mau ada tambahan dari Mas Tomo? Kalau nggak ada sih, ya Ada. cuman itu toh. Jadi enak ya kalau misalnya kita hidup dengan apa namanya, Dengan damai, Iya, dengan tenang, tentram, terus saling Rukun gotong royong gitu ya. itu. itulah ciri khas Indonesia tuh, gotong royong dan keramahannya kan. Indonesia juga dikenal Iya. sebagai ramah kan Dan di kita internasional. bisa tahu, oh karakternya si A kayak gini, si B kayak gini, kita ngomong sama si A ya harus kayak gini gitu. biar nggak apa ya, nggak nyakitin hati mereka, ya kita ya harus bisa tahu dengan karakternya satu sama Iya. lain, mengerti yaitu juga. mengerti keadaannya mereka ya kayak apa, keadaan kita kayak apa, harus kan pasti pada tahu toh, Iya. pasti tahu. Pasti kita harus menjalin persaudaraan dengan banyak orang. Tadi seperti yang dibilang sama Mas Tomo, cari apa Mas? Cari musuh, Cari musuh itu mudah. gampang, tapi untuk Tapi cari kalau cari persaudaraan tuh sulit. cari teman itu ya susahnya di situ. Mencari teman dan apa ya, mencari teman atau saudara dan tetap menjalin hubungan Nah, itu itu yang yang susah, mempertahankan yang Iya, susah. mempertahankan. Kalau mencari itu gampang. Kalau saya mempertahankan yang susah. itu yang susah gitu. Oke, nah sekarang nih pertanyaan yang keempat. Ini kayaknya banyak pertanyaan ya enggak? Apa sih, santai. Iya, kan sesuai dengan Nah, tempat kita ngobrol santai. Ngobrol santai. Ya walaupun agak berat pertanyaannya tapi ya santai gitu kan. Nah, bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan toleransi beragama di Indonesia? Jadi kan pendidikan juga penting kan Mas. Banget, sangat penting, sangat penting. Apalagi sekarang itu apa namanya, pelajaran untuk anak SD ataupun itu kan pendidikan agama dan budi pekerti. Iya, Yang harus emang. ditanamkan tuh budi Bener. pekerti dulu. Iya, soalnya itu yang tadi yang kalau di saya pribadi apa di ajaran yang dulu dikasih wajangan-wajangan sama kakek gitu ya. Yang terutama akhlakmu. Iya. Kalau di Islam akhlak itu pikiranmu harus nganu, kamu harus ya kayak ibaratnya orang Jawa lah, harus kamu ngerti unggah-ungguh. Iya. Nah,
posliro, Iya. saling menghargai. Ibaratnya anak-anak harus menghargai orang dewasa, orang dewasa harus menghargai anak-anak juga. Lah itu dari situ sih kalau aku sih Harus bisa saling menghargai. saling menghargai. Unggah-ungguh tadi, apalagi juga Iya. kalau apa namanya, orang Jawa itu bilangnya ojo nganti ilang apa Jawa nih. Kalau ngono aja nganti ilang Jawa nih. Terus ya banyak sih ya menurut aku penting banget. Dan apa namanya, apalagi kita bisa membangun apa ya Mas, generasi yang lebih bisa Lebih toleran dan terbuka. apalagi contoh ya, maaf untuk anak-anak sekarang juga Mm. apa terkadang untuk saling menghargai itu kurang sih menurut saya. Iya. Karena ya namanya perkembangan zaman, Teknologi. gadget, selalu main HP terus, jarang berinteraksi sama orang-orang di sekitar. Nah itu Justru yang membuat gimana? apa ya, membuat lupa yang dulu, lupa akhlaknya, lupa tentang bagaimana dia hidup, interaksi sama orang. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang juga interaksinya memang interaksi, tapi Iya. dengan HP. Kalau zaman dulu kita bermain sampai sore, sampai maghrib, Iya, itu. baru dipanggil sama orang tua dulu baru pulang. Baru pulang. Kalau nggak dibawain apa itu, sendal apa gagang sapu ya nggak mau. pulang. Pokoknya mentok habis maghrib pulang. Kalau enggak ya udah suara-suara ibu-ibu kita tuh udah pulang gitu. Karena lebih seru satu, kita bisa apa ya, belajar untuk Iya. yaitu memahami di sekeliling kita, bisa berinteraksi ke sekeliling kita. Makanya orang kayak dulu ya, orang-orang sampai jauh pun tahu, oh ini ibaratnya kita ngerti dari walaupun beda desa kan tahu, karena apa, saling bisa bermain bareng. Teman sih di Bisa. desa ini sama sana, oh tahu kok itu namanya itu. Gitu. Karena apa ya, itu bisa kenal kan karena kita bermain bareng, interaksi bareng. Kalau sekarang cuma duduk di rumah mainan HP ya. Jadi Itu kegiatannya juga ya, perkembangan teknologi ini malah masuk teknologi ya malah ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya perkembangan teknologi ada baiknya juga agar kayak pekerjaan kita efisien atau apapun itu, tapi juga ya kembali lagi ke manusia sendiri dengan, dan juga anak-anak kan juga butuh peran orang tua kan. Nah, benar itu. Peran orang tua tuh penting banget karena orang tua itu ya yang utama gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya sekolah ya memang pendidikan itu penting ya, sangat penting, dan juga apa ya, kunci utama. Ya Dan sebenarnya juga sama-sama penting. Iya. Terutama ya orang tua itu Iya. harus ya. orang tua itu yang pertama. Kemudian juga seharusnya ya memang ini udah kurikulum yang apa namanya, mengajarkan tentang toleransi itu kan, keragaman dan saling menghormati. Kita mengerti keragaman suku dan bangsa. Kayak kemarin itu kan ada P5 gitu, pokoknya ada kegiatan di sekolah yang mengajarkan tentang keberagaman, jadi kayak pakai pakaian adat dari itu lain, jadi bisa mengerti. Karena anak-anak sekarang itu jangan sampai lupa budaya, Bener, harus kalau itu tahu bener, kalau harus ini tahu. tuh rumah adat dari ini adalah kebaya itu dari Kebaya mana, dari mana, kemudian terus ini rumah apa namanya, rumah panggung dari mana, atau misalnya ini senjata joglo kayak apa, rumah dari asal mana kan gitu. Beda joglo Beda. juga gitu juga. Makanya apa ya, terkadang emang bener sih pelajaran sekarang disimpelkan satu LKS apa satu buku lah, kayak tematik kita sekarang. Kalau dulu kan banyak kayak KPDL ada sendiri, kewarganegaraan juga ada sendiri, PPKN malah ada sendiri, kewarganegaraan ada sendiri kalau zamanku. Beda generasi. Terus ada IPA ya juga dibagi banyak, ada biologi, fisika, kimia.
IPS juga IPS ada, juga ada, geografi, terus sosiologi kayaknya ada ya? ekonomi pun cuma Oh, masuk iya. IPS. Ilmu pengetahuan Nah, sosial. tapi sekarang kan udah dipersingkat, Iya. ya sebenarnya lebih mudah loh. Iya. Nah, tapi terkadang lupa, lupa itu yang nganu. Ya utamanya tuh si Mm-mm. budi pekertinya Iya. itu ya. Jadi ya tadi yang pertanyaan yang bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan toleransi itu sih. Intinya juga pendidikan tuh kunci utama. Kunci utama. Ya kan? Ya itu Kemudian sebenarnya dua sih, orang tua, pendidikan, itu kunci utama sebenarnya. Iya betul. Yang menekankan cinta damai ya. Nah, itu. Cinta damai juga sangat penting. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Maaf ya ini karena ada nyamuk nggak apa. Pertanyaan terakhir, apa ini pesan Anda untuk generasi muda? Kita masih muda, tapi setidaknya kita pandangan kita lah, maksudnya kita kasih pesan apa kepada generasi muda untuk menghadapi keragaman budaya dan agama. Nah, kalau misalnya dari saya, teruslah untuk belajar, teruslah untuk berdialog, teruslah untuk berinteraksi dan terbuka ya kan terhadap perbedaan itu. Karena kita semakin terbuka, semakin berdialog, itu kita memperkaya diri kita sendiri. Benar. Dan juga memperkaya orang lain. Iya, Jadi memberi kayak, wawasan sendiri, terus memberi semaunya orang mendapatkan lain. wawasan dan juga memberikan Berikan. wawasan. Nah, pokoknya tuh kayaknya anak-anak muda kalau misalnya yang kayak di generasi saya ya, mungkin udah kayak berdialog antar agama, kan juga ada kegiatan dialog antar umat agama. Anak-anak muda itu mungkin juga udah banyak, tapi ya udah, tuh pesan saya sih, teruslah mencari teman dalam berbagai yang berbeda gitu lah. Iya. Kalau menurut saya sih ya itu ya sama sebenarnya, intinya itu sama. Satu ya, kita harus keluar dari zona nyaman, dari ibaratnya kayak anak-anak sekarang itu kebanyakan main gadget, main HP sendiri. Iya, main gadget tuh. Nah, lebih baik ayolah kumpul sama teman-teman, menciptakan suasana apa ya, ya kayak zaman dulu lah, gojekan bareng. Iya, terus main ke sana sini bareng, ketemu orang baru di sana, ketemu orangnya, mancing lah ya. Relasi Cari relasi itu tujuannya. Terus ya bukan, kalau kita udah gitu enak, mau dimanapun tempat pasti akan banyak temen. Iya. Pasti kamu bisa dapat pengalaman berharga juga. Ibaratnya ya juga ya, namanya kita nggak tahu, kadang ya rezeki itu datang ya juga dari situ kan gitu, dari temen, dari orang lain juga. Ya itu kalau pesan saya ya itu tetap bukan kurangin ya, ibaratnya boleh main HP, tapi ya HP itulah yang lebih penting gue, ibaratnya ya interaksi sama teman ya bisa lewat telepon, emang bener interaksi, tapi lebih enak ketemu kalau aku menurut saya. Lebih enak ngobrol gitu dengan kan. tatap muka, itu lebih enak kalau buat saya. Bisa tahu karakter sih kayak gini gimana, aku harus ngobrol dengan orang ini gimana. Nah itu makanya. Dan juga lebih menghargai sifatnya Sifatnya seperti gini, aku harus kayak gini, kan gitu. Jadi ya anak muda itu sebagai contoh ya kan, contoh untuk menghormati perbedaan, kemudian untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Apalagi ya anak-anak muda sekarang pada smart, pada pinter sebenarnya. Iya, banyak ya, semuanya smart lah, smartphone, terus habis itu anak-anak udah cerdas semuanya gitu, udah bisa menciptakan banyak hal ini hal itu. Ketimbang zamanku dulu mau keluar pun ragu-ragu, malu kayak gitu. Sekarang kan kayaknya udah kebanyakan fashion. Kalau dulu kan antara aku orang ya punya, dia yang punya, membaur kan, kadang kan kayak gitu. Ada jarak sekarang kan, ya. Ada jarak. Sekarang kan
enak fashion udah sama-sama, entah nganu kan kita nggak tahu apa adanya. Nah, Sekarang ya itu emang. sekarang kan bisa dari fashion kita Iya. berbaur dengan orang-orang. Terus ya juga dari game ya apa ya, dari HP pun bisa, dari game juga, tapi ya itu cuman jangan terpengaruh dengan game Iya. terus ya itu interaksi langsung. Ada kalanya Mm-mm. apa ya, bisa menggunakan dengan bijak. Iya itu terutama Contohnya dengan kita banyak untuk di mana namanya YouTube itu yang mengeksplor, misalnya ada salah satu YouTuber itu dari ini luar negeri, apa ya, pokoknya itu tentang mengeksplor Kalimantan, hutannya seperti apa, kemudian itu, dan misalnya keberagaman seperti kisah rasa misalnya, yang ada chef itu chef Juna, dan itu ke daerah ini, daerah Gunung Kidul, ada keberagaman misalnya olahan jangkrik atau apa, itu kan bisa memperkaya kita. Keberagaman karena kan- budaya kita tuh ternyata banyak dan beribu-ribu, itu kita nggak bisa mengeksplor nggak bisa semuanya. semuanya. Soalnya apa, di setiap daerah punya ciri khas sendiri, Iya, punya kebudayaan sendiri. iya, jadi seharusnya bangga ya. Bangga sebenarnya kita beragam budaya. Banyak, bahkan juga Ah, beragam suku bangsa juga banyak, beratus banyak. ya kayaknya. Makanya sebenarnya jadi anak orang Indonesia Indonesia itu apa, anak Indonesia itu ya sangatlah bangga sebenarnya. Nggak ada di negara lain, nggak ada sebenarnya. Ya, kayak Mana ada di Inggris ya cuman segitu, cuman Iya. ratu, terus di mana lagi nggak ada toh. apa Kalau sini namanya, suku banyak. pulaunya juga Pulau pun banyak. sama, pemandangannya juga Iya, pariwisata. enak, hasil bumi pun ya juga banyak. Sebenarnya Justru- udah bersyukur gitu. Justru jangan sampai orang, maksudnya kita malu, kenapa kita nggak bisa untuk mengerti budaya kita sendiri daripada orang luar Orang negeri. Bahkan juga mereka belajar bahasa Indonesia, belajar gamelan, Nah, iya, wayang. gitu kan, malah justru jangan sampai budaya kita diambil oleh Iya, orang lain gitu loh. Ini ciri khas kita ya, kita harus tunjukin lah ya. Masa anak-anak Indonesia itu apa namanya, tidak mencintai untuk apa namanya, misalnya dari Jawa nih suka wayang, wayang, atau misalnya sekedar ngerti kayak ini apa Nakula Sadewo, atau habis itu ini kalau misalnya gamelan ini disebut apa gitu. Iya sih sebenarnya iya Kak. Apa ya? Ya harus apa ya? Sedikit-sedikit harus tahu sih kalau jadi orang Jawa loh. Ya karena apa? Itu budaya kita sendiri. Ibaratnya budaya itu kayak rumah lah, kayak itu rumah kita sendiri. Jangan sampai diakuin rumah kita, diakuin orang lain kan ya, jangan sampai kan ya. Kalau malah ngenalin ini rumah kita, ngajak tamu ke sini lah itu Masuk terus ini itu punya kita. itu kan enak. Jadi, ya kalau kita membahas tentang keberagaman Itu banyak budaya dan luas agama sebenarnya, itu banyak. luas Dan pastinya juga ya rukun-rukun. Harusnya rukun. Memang kita rukun. ya emang kita takdirkan hidup di dunia kan harus rukun Harus gitu. rukun dengan sama agar enak hidupnya. Karena kan sekarang hidup untuk apa? Hidup kan cuman kita ya ibaratnya kalau orang Jawa cuman mampir ngombe lah. Nah, ya wis berarti kan cuman mampir lah, dari kita mau ke minum kan harus ada usaha loh. Ya kita harus ngambil wadah, ngambil kan itu udah wis. Kita diberi kehidupan ya kita harus berbaur sama yang lain, nggak sesama orang juga, sama lingkungan, sama alam juga. Nah itu. Jadi pengobrolan kita cukup, kita membahas budaya dan agama, tapi banyak sekali kita banyak kalau dilanjutkan ya nggak selesai. Jadi durasinya harus itu. Ini durasinya udah lumayan. Udah apa namanya? Kita ngobrol tidak terasa ya. Seperti sebentar tapi ternyata ya sudah itu. Dan ya
Memang begitulah kalau Nah, ngobrol. iya, kalau ngobrol Kalau tuh ngobrol. nggak ada batasnya, Nggak ada ibaratnya gitu. batasnya, ya kan. Tapi malah jadi obrolan itu malah lebih enak, lebih Malah jadi menjurus kemana-mana. lebih Lebih leluasa, banyak. lebih banyak pengalaman tambah pengalaman. Iya. Sharing pengalaman masing-masing. Dan juga ya tadi seperti tadi yang dibilang memperkaya. Iya gitu. Kita mendapatkan Wawasan dan kita juga memberikan dan wawasan yang pandangan kita gitu, dan intinya aja kita harus toleransi, harus saling menghargai. ya benar. Itulah Indonesia. Karena perdebatan itu setiap orang punya hak masing-masing. Iya. Wajar perdebatan, tapi ya itulah. Tapi setelah berdebat Ya udah kalem. santai kalem gitu. Kita sama Indonesia. Kita gitu. Oke. Kalau sih gitu sih ya aman. Tadi kita udah menjawab beberapa pertanyaan dengan sangat amat seru ya. Iya sih. Saya juga udah sharing pengalaman, kemudian sharing apa yang kita ketahui. Iya. Namanya jadi dialog, namanya podcast. Nah, oke. Terima kasih kepada narasumber kita di podcast yang terima kasih. pertama, Mas Pratomo, ya kan? Nah, dan saya juga sebagai narasumber dan juga sebagai host. Berarti ngerangkep ya Iya. ibaratnya ya. Saya nge-host sendiri, saya jawab sendiri pertanyaan sendiri. Nah, atas diskusi yang sangat inspiratif sesuai dengan judul kita, podcast kita apa ya? Ngobrol santai. Ngopi. Lah, yang ngobrol santai. Penuh inspirasi. Tapi kita nggak ada kopi, nggak apa. Nah, pokoknya pesan kita juga mari kita terus merajut kebersamaan di tengah keberagaman budaya, nah, ya kan, yang ada di Indonesia tentunya kan, karena kita di Indonesia. Iya. Kan? Nah, oke. Oke. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Oke. Jangan lupa tadi semboyan kita. Ngopi. Oke, itu nama podcast. Merajut perbedaan, menyatukan kebersamaan. Ulangi lagi, kita harus semangat. Oke. Merajut perbedaan, menyatukan kebersamaan. Sampai jumpa. Dah. Bye bye.